Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Pak Masrul, guru SMP Negeri 1 Bulera, bidang studi ilmu pengetahuan alam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, ya, di rumah saja. Sebelum kita boleh bertatap muka, anak-anak belajar dari rumah melalui daring. Baik anak-anak, kali ini Pak Masrul akan menyampaikan pelajaran IPA, yaitu bab 1, gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup yang pertama yaitu gerak pada tumbuhan dan hewan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu yang pertama gerak etionom atau gerak esionom. Gerak etionom yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Gerak esionom dibagi menjadi 3 anak. Yang pertama yaitu gerak tropisme, yang kedua gerak taksisme, yang ketiga gerak nasti. Yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi gerak tropisme yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi beberapa macam anak-anak. Yang pertama yaitu gerak geotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi. Gerak tropisme dibagi menjadi 2, yaitu gerak tropisme positif bila arah gerakannya mendekati arah rangsangan, dan yang kedua gerak geotropisme negatif apabila arah gerakannya menjauhi rangsangan. Baik, yang pertama gerak geotropisme positif sebagai contoh yaitu ini gerak akar menuju pusat bumi. Nah, ini contohnya gerak akar menuju pusat bumi. Dan yang kedua contoh geotropisme negatif yaitu gerak ujung batang menjauhi pusat bumi, ya, menjauhi pusat bumi ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu gerak fototropisme. Gerak fototropisme yaitu gerak bagian tumbuhan menuju arah datangnya rangsangan cahaya matahari. Sebagai contoh gerak fototropisme yaitu ini adalah gerak kecambah yang didekatkan dekat jendela dan dia akan menuju jendela atau menuju arah datangnya cahaya. Kemudian ini juga fototropisme yaitu gerak ujung tanaman mendekati sumber cahaya. Baik, gerak tropisme yang ketiga yaitu gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme yaitu gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan sentuhan. Ya, sebagai contoh yaitu gerak membelitnya sulur. Sulur itu adalah seperti spiral antara tangkai batang dengan daun. Ya, gerak misalnya pada mentimun, pada labu, pada gambas dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain gerak membelitnya kacang panjang. Gerak membelitnya kacang panjang. Juga mentimun itu juga membelit, gambas juga membelit. Ini adalah gerak tikmotropisme. Ada yang keempat yaitu gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia atau pupuk. Sebagai contoh kemotropisme dibagi 2, kemotropisme negatif bila menjauhi rangsangan dan kemotropisme positif bila mendekati rangsangan. Sebagai contoh ini adalah tanaman yang diberi air garam. Maka akarnya akan menjauhi, ya, ini menjauhi
garam. Nah, itu maka disebut kemotropisme negatif. Sedangkan yang ini adalah tanaman dikasih air dan dikasih pupuk, maka akarnya menuju air dan pupuk. Itu adalah kemotropisme positif. Selanjutnya anak-anak yang kelima, gerak tropisme yang kelima yaitu hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan air, adanya air. Sebagai contoh misalnya pada gambar ini adalah akarnya menuju ke tempat air. Baik anak-anak, itu adalah gerak tropisme. Yang kedua yaitu gerak taksisme. Gerak taksisme yaitu gerak seluruh tumbuhan bukan bagian, tapi gerak seluruh tumbuhan ke arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksisme dibagi menjadi 3. Kalau tropisme dibagi menjadi 5, maka gerak taksisme dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak fototaksisme, yaitu gerak taksisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, sebagai contoh misalnya gerak Euglena viridis. Euglena itu adalah makhluk hidup bersal 1 atau binatang sandal atau tumbuhan sandal. Ini menuju arah datangnya cahaya. Contohnya ini adalah gambar Euglena, ada 6 Euglena berkelompok menuju ke arah datangnya cahaya. Kemudian yang kedua, gerak taksisme yang kedua yaitu gerak kemotaksisme. Gerak kemotaksisme yaitu gerak taksisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Misalnya gerak gamet jantan menuju ke gamet betina pada tumbuhan lumut. Kemudian yang ketiga, gerak taksisme yang ketiga yaitu gerak galvanotaksisme, yaitu gerak taksisme yang dipengaruhi oleh kutub listrik. Yaitu contohnya bakteri yang bergerak menuju kutub listrik positif ataupun kutub listrik negatif. Baik, gerak esionom yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi rangsangannya dari atas, dari samping, dari kanan, dari kiri tidak terpengaruh oleh datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu gerak seismonasti atau gerak tikmonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Sebagai contoh misalnya mengatupnya daun putri malu saat disentuh. Baik nyentuhnya dari atas, dari samping kanan, dari samping kiri, tetap dia mengatup, tidak menuju ke arah datangnya rangsangan. Baik, yang kedua yaitu gerak fotonasti, cahaya. Gerak fotonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya bunga pukul 4 yang mekar setiap pukul 4 sore. Itu adalah bunga pukul 4 yang mekar pada pukul 4 sore. Maka disebut gerak fotonasti. Kemudian yang ketiga yaitu gerak nasti, niktinasti atau gerak tidur daun. Gerak niktinasti atau gerak tidur daun contohnya yaitu gerak daun polong-polongan. Pada malam hari itu daunnya mengatup. Misalnya daun petai Cina itu sore hari mesti mengatup. Daun asam, daun turi, daun johar dan sebagainya pada malam hari itu daunnya mengatup. Itu adalah gerak niktinasti. Yang keempat yaitu gerak termonasti. Termo itu adalah suhu. Gerak termonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu.
Sebagai contoh misalnya mekarnya bunga tulip atau bunga sakura yang ada di Jepang dipengaruhi oleh suhu, yaitu pada musim semi itu bermekaran. Kemudian yang kelima yaitu gerak nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya gerak membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun dipengaruhi oleh suhu, sinar matahari, zat kimia, air dan sebagainya. Maka disebut gerak nasti kompleks. Kemudian gerak pada tumbuhan yang kedua yaitu gerak otonom atau gerak endonom. Gerak otonom yaitu gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi rangsangannya dari dalam. Contoh gerak endonom antara lain yaitu gerak protoplasma atau cairan sel atau isi sel pada sel daun lidah buaya, kemudian pada sel umbi lape, bawang merah dan sebagainya. Itu adalah gerak protoplasma atau cairan sel yang ada di dalam sel itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan pertumbuhan. Gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan pertumbuhan itu namanya contoh gerak endonom. Contoh gerak endonom yang ketiga yaitu gerak aliran sitoplasma atau cairan sel pada daun hidrilla. Nah, ini tanaman hidria, tanaman air, misalnya di waduk greneng atau di waduk tempuran itu banyak kita jumpai tanaman seperti ini. Panjang-panjang. Nah, kemudian kalau kita ambil daunnya, kemudian kita amati di bawah mikroskop, maka akan seperti ini. Nah, tiap satu sel ini sitoplasma bergerak, berputar. Ya. Nah, kemudian ditandai dengan kloroplasnya itu berjalan-jalan seperti semut. Ya, ini kalau kita amati di bawah mikroskop dengan pembesaran yang agak besar. Kemudian gerak pada tumbuhan yang ketiga yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perbedaan kadar air. Sebagai contoh gerak higroskopis yaitu gerak merekahnya kulit buah polongan yang sudah kering. Misalnya kacang hijau, kacang tunggak, kalau sudah kering itu buahnya akan mekar atau merekah. Contoh lagi yaitu randu, kemudian maoni, itu adalah gerak higroskopis. Kemudian contoh yang lain yaitu gerak membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Sebagai contoh gerak higroskopis ini misalnya petai Cina yang sudah kering akan. Kemudian ini juga buah polongan yang pecah. Kemudian ini pada daun tumbuhan paku di bawahnya itu ada kotak spora atau sporangium. Baik, itu anak-anak penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Terima kasih. Dibaca soal-soalnya maupun pada buku paket tentang gerak. Ataupun kalian bisa mendalami masalah gerak pada tumbuhan adalah di Google atau di internet. Selamat pagi anak-anak, terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.